orang-orang Cina kuno meyakini di saat itu di langit itu ada naga. Di Jepang mereka meyakini bahwasanya saat gerhana itu diturunkan racun dari langit ke bumi ini. Mereka membawa apa? Membawa kentongan. Kemudian mereka apa? Dipukullah kentongan itu dengan suara tuk 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 tuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk saling mengingatkan di dalam bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Besok malam atau besok sore tentunya kita sudah sama-sama dengar akan terjadi gerhana bulan tanggal 26 Mei 2021. Gerhana bulan bagi kita seorang muslim, seorang mukmin meyakini bahwasanya itulah fenomena alam sebagai wujud tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Tetapi hal itu juga diyakini oleh masyarakat di beberapa tempat di dunia ini. Orang-orang terdahulu, contohnya orang-orang Cina kuno meyakini ketika terjadi gerhana, maka kemudian meyakini di saat itu di langit itu ada naga yang besar, yang kemudian naga itu mengisi sungai-sungai dengan darah, kemudian memakan matahari atau memakan rembulan tersebut. Di tempat yang lain, di Jepang juga ada mitos yang serupa, walaupun tidak sama persis tapi serupa, keyakinan yang serupa, yaitu ketika terjadi gerhana mereka meyakini bahwasanya saat gerhana itu diturunkan racun dari langit ke bumi ini. Maka keyakinan itu menjadikan mereka menutup sumur-sumur mereka agar racun yang diturunkan dari langit itu tidak masuk ke dalam air yang ada di dalam sumur mereka. Di kita, orang Indonesia atau khususnya orang-orang Jawa juga mempunyai keyakinan terkait dengan gerhana. Mereka meyakini dulu di tahun 80-an ke sana 70, mereka meyakini ketika terjadi gerhana itu bulannya sedang dimakan oleh raksasa yang besar atau bisa disebut dengan Bathara Kala. Nah, maka kemudian masyarakat berkumpul bersama-sama di suatu tempat. Mereka membawa apa? Membawa kentongan. Kemudian mereka apa? Dipukullah kentongan itu dengan suara tuk 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 tuk. Nah, untuk apa itu? Mereka meyakini ketika gerhana dan dipukul kentongan itu dengan suara itu, maka kemudian si Bathara Kala itu kemudian tidak jadi memakan bulannya, kemudian dimuntahkan kembali. Pun di tempat yang lain, di Arab sana, suku Quraisy, orang-orang Quraisy, sebelum kedatangan Muhammad SAW sebagai Rasul, mereka juga punya keyakinan. Ketika terjadi gerhana, mereka meyakini gerhana itu terjadi karena kematian atau karena kelahiran seseorang. Maka ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang terakhir dan juga sempat terjadi gerhana matahari, bersamaan dengan gerhana itu kematian putra beliau Ibrahim bin Muhammad. Maka orang-orang mulai berbisik-bisik apa? Mereka menyampaikan inilah karena kematian putra Muhammad maka kemudian terjadi gerhana matahari. Maka kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Beliau mengumpulkan para sahabat menyampaikan bahasanya tidak ada kaitannya antara kematian putra beliau dengan adanya gerhana pada waktu itu. Kemudian beliau mengumpulkan sahabat, setelah itu dilaksanakanlah namanya dengan sholat gerhana. Jemaah rahimakumullah, lalu bagaimana tata cara pelaksanaan sholat gerhana ini? Sholat gerhana dilaksanakan dengan berjamaah.
Di mana tempatnya? Bisa di masjid, di musola, atau juga di tanah lapang. Ketika masyarakat sudah berkumpul di tempat tersebut, kemudian sang imam ataupun salah satu jamaah menyampaikan as-sholatul jami'ah. Jadi tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Tanda dimulainya sholat berjamaah untuk sholat gerhana adalah as-sholatul jami'ah. Setelah itu kemudian semuanya berdiri untuk memulai sholat gerhana bulan. Nah, diawali dengan niat, masing-masing niat di dalam hatinya. Kemudian sang imam memulai dengan takbiratul ihram, kemudian diikuti oleh makmum. Setelah itu membaca iftitah sebagaimana sholat-sholat yang seperti biasanya. Kemudian imam membaca suara jahar, membaca surah Al-Fatihah dan juga membaca ayat yang cukup panjang. Jadi agak diperpanjang bacaannya daripada sholat-sholat yang biasanya. Setelah itu maka kemudian imam mengucapkan takbir untuk takbir intiqal untuk ruku. Di saat ruku maka kemudian bacaannya juga diperpanjang, diperlama rukuknya. Setelah agak lama kemudian imam membaca sami Allahu liman hamidah, dilanjutkan dengan para makmum juga membaca Rabbana walakal hamdu. Setelah itu maka di sini ada perbedaan. Kalau sholat biasanya kita langsung sujud, tetapi di dalam sholat gerhana ini maka sang imam kembali membaca suratul Fatihah, kemudian juga membaca ayat dari Al-Quran yang cukup panjang, tetapi tidak sepanjang sebagaimana bacaan yang sebelumnya. Setelah selesai membaca ayat dari Al-Quran, maka imam kemudian takbir untuk ruku. Setelah ruku yang cukup lama tapi tidak selama dengan ruku yang pertama tadi, kemudian sang imam membaca sami Allahu liman hamidah. Setelah itu kemudian baru sujud. Sujud dilaksanakan 2 kali sebagaimana sujud dalam sholat-sholat yang biasanya dengan durasi waktu yang agak diperlama. Setelah itu kemudian baru di rakaat kedua bangun untuk rakaat kedua. Di rakaat kedua yang dilakukan sama persis seperti rakaat yang pertama, tetapi tidak membaca iftitah lagi, langsung baca suratul Fatihah. Setelah suratul Fatihah maka kemudian membaca ayat yang cukup panjang, kemudian ruku yang juga agak lama, kemudian bangun dari ruku. Setelah mengucapkan Rabbana walakal hamdu, kemudian dimulai lagi membaca suratul Fatihah. Setelah itu kemudian membaca ayat dari Al-Quran, kemudian ruku kembali, kemudian selesai dari ruku i'tidal, kemudian baru kemudian sujud. Setelah sujud 2 kali, kemudian nanti diakhiri dengan salam. Nah, tentunya itu tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Setelah sholat selesai, maka kemudian sang khatib kemudian membacakan ataupun memberikan tausiah kepada para jamaah. Apa isinya dari tausiah itu? Tausiah itu berisi tentang mengajak para jamaah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak para jamaah untuk kemudian banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak para jamaah untuk banyak bertakbir pada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah penting yaitu mengajak para jamaah untuk bersedekah. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika terjadi gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Beliau mengajak kepada para sahabat untuk banyak beristighfar, banyak berzikir, banyak bersedekah. Nah, mudah-mudahan jamaah semuanya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok malam akan terjadi gerhana bulan yang total. Artinya gerhana bulan yang sempurna total. Waktunya kapan? Yang total sekitar pukul 18:11 sampai 18:25. Maka di saat itu kita bisa memulai untuk sholat gerhana. Bisa dilakukan sholat maghrib dulu berjamaah. Nah, kemudian setelah selesai sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat gerhana berjamaah,
kemudian ada khutbahnya. Ketika selesai pelaksanaan sholat gerhana dan khutbah ini selesai, ternyata sudah masuk isya, maka bisa dilanjutkan dengan sholat isya dengan berjamaah. Alangkah mulianya kita bisa menggabungkan gitu kan, bersama-sama dengan masyarakat dengan berjamaah untuk sholat maghrib, kemudian sholat gerhana, dilanjut dengan sholat isya berjamaah. Tentunya di saat yang seperti ini, di saat COVID-19 belum selesai, kita juga memperhatikan ketika mengadakan sholat berjamaah tentunya dengan protokol kesehatan. Nah, jamaah yang hadir juga dipastikan mereka memang dalam keadaan sehat. Jamaah yang hadir juga dipastikan mereka memakai masker. Kalau memang dirasa pengen aman kemudian menjaga jarak, itu pun juga alangkah baiknya. Artinya di saat seperti ini dengan kelonggaran cara sholat ini, dan itu pun telah diajarkan oleh para ulama kepada kita, cara sholat seperti itu juga diperbolehkan. Jadi jangan sampai kemudian kita adakan sholat gerhana ini tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Justru dengan protokol kesehatan itu kita mengajak masyarakat, janganlah kemudian gara-gara pandemi kita tidak bisa lagi kemudian bersama-sama berjamaah, tetapi kita tetap bisa berjamaah sholatnya dengan tata cara yang memang dengan protokol kesehatan, sehingga kita berharap semuanya dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan tata cara sholat gerhana bulan yang insya Allah besok malam kita laksanakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kesalahannya mohon maaf. Wa akhiran nasrun manfaatun qarib babashirul mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.